2, 3, funky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Tata Niaga Produk Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis tata niaga kangkung Ipomea Aquatica di Pasar Baru Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutiara Amanda Putri, NIM 8 dari kelas Tata Niaga Produk Agribisnis B. Adapun topik-topik yang akan saya jelaskan adalah tata niaga produk agribisnis, analisis struktur pasar, analisis perilaku pasar, dan analisis kinerja pasar. Kangkung atau Ipomea aquatica merupakan tanaman yang tergolong pada komoditas olerikultura atau sayur-sayuran. Komoditas ini memiliki ciri yang penyimpanannya tidak tahan lama serta mudah busuk, sehingga memerlukan penanganan yang baik dari panen, pasca panen, serta pemasarannya. Usaha tani kangkung di Kecamatan Kamal masih berskala kecil, sehingga menyebabkan rendahnya efisiensi produksi dan tata niaga kangkung. Upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kangkung di Kecamatan Kamal haruslah dengan menerapkan sistem tata niaga yang baik serta efisien. Perbedaan tata niaga produk agribisnis dengan non-agribisnis adalah tata niaga produk agribisnis mencangkup seluruh kegiatan pengolahan produk pertanian dari hulu, on-farm, dan hilir. Terdapat kegiatan menciptakan nilai tambah yang terdiri dari nilai guna tempat, waktu, bentuk, dan kepemilikan. Memiliki umur simpan yang pendek serta pemasarannya bersifat konsentrasi distributif, yakni setelah pasca panen, produk akan didistribusikan kepada lembaga pemasaran hingga konsumen. Sedangkan tata niaga produk non-agribisnis ialah bukan merupakan hasil pertanian, tidak ada kegiatan menciptakan nilai tambah, memiliki umur simpan yang lama, serta pemasarannya bersifat distributif, yakni pemasarannya langsung didistribusikan kepada konsumen. Selanjutnya adalah pendekatan analisis tata niaga produk agribisnis yang terdiri dari commodity approach dan functional approach. Pada commodity approach, petani menanam kangkung di lahan seluas 40 x 30 meter dengan jenis benih kangkung hibrida. Budidaya ini dilakukan dengan modal 1,5 juta. Waktu penyimpanan kangkung berlangsung dalam waktu kurang dari 1 hari. Kangkung dijual tanpa adanya pengolahan. Kemudian kangkung dipasarkan seharga 500 hingga 2.000 rupiah per ikatnya. Harga tersebut terus berubah tergantung kualitas dan jenis kangkung yang dijual. Dalam pendekatan fungsional dalam tata niaga kangkung, dilihat dari peran setiap lembaga pemasaran adalah petani sebagai produsen primer yang melakukan budidaya kangkung. Tengkulak berperan sebagai penghubung dari petani kepada pedagang pengecer. Pedagang pengecer berperan sebagai penghubung tengkulak kepada konsumen dan menjual langsung komoditas kangkung di pasar. Dan yang terakhir adalah konsumen sebagai komponen akhir dari saluran pemasaran yang membeli dan mengkonsumsi kangkung yang dibeli dari pedagang pengecer di pasar. Sedangkan dilihat dari fungsi lembaga pemasarannya adalah dalam fungsi pertukaran dilakukan kegiatan jual beli. Pada fungsi fisik yang dilakukan itu adalah fungsi pengangkutan. Sedangkan pada fungsi fasilitas ialah sortasi atau grading, yakni untuk memilah kualitas kangkung yang akan dijual. Selanjutnya adalah struktur pasar. Struktur pasar ialah suatu cara untuk melihat bagaimana suatu pasar dapat terorganisasi dengan baik serta melibatkan hubungan antara penjual dan pembeli. Adapun perhitungan analisis struktur pasar kangkung, yakni dihitung menggunakan market share, ialah pada tabel berikut, yakni terdiri dari nama pedagang, kapasitas pembelian per ikat, konsentrasi rasio atau KR, market share, dan market share kumulatif. Dari perhitungan market share diperoleh nilai 68,3%, sehingga struktur pasar kangkung di Pasar Baru Kamal adalah oligopoli ketat.
sebab lembaga pemasaran tersebut memiliki 60 hingga 80% dari pangsa pasar. Berikutnya adalah analisis perilaku pasar atau market conduct. Perilaku pasar ialah cerminan dari struktur pasar yang menggambarkan tingkat efisiensi ekonomi dalam suatu pasar. Adapun lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran kangkung di Pasar Baru Kamal ialah petani, tengkulak, pedagang pengecer, dan konsumen. Kemudian terdapat dua jenis saluran pemasaran kangkung di Pasar Baru Kamal, yakni saluran pemasaran 1 itu terdiri dari petani, tengkulak, pedagang pengecer, dan konsumen. Dan saluran pemasaran 2 terdiri dari petani, pedagang pengecer, dan konsumen. Fungsi pemasaran yang dilakukan setiap lembaga pemasaran adalah pada fungsi pertukaran dilakukan dengan kegiatan jual beli kangkung dari petani kepada tengkulak, dari petani kepada pengecer, dari tengkulak kepada pengecer, dan pedagang pengecer kepada konsumen. Pada fungsi fisik yang dilakukan ialah fungsi pengangkutan. Adapun biaya yang dikeluarkan untuk biaya pengangkutan oleh tengkulak sebesar 20.000 dan pedagang pengecer sebesar 15.000. Sedangkan pada fungsi fasilitas ialah sortasi atau grading untuk memilah kualitas kangkung yang akan dijual. Fungsi ini dilakukan oleh petani, tengkulak, dan pengecer. Biaya yang dikeluarkan petani sebesar 30.000, 50.000 dikeluarkan oleh tengkulak, dan 25.000 oleh pengecer. Dan terdapat biaya pembungkusan yang dilakukan oleh tengkulak, yakni terdiri dari biaya untuk membeli tali rafia, kangkung, dan karet gelang. Sedangkan biaya pembungkusan dilakukan oleh pengecer terdiri dari biaya untuk membeli kantong kresek dan karet gelang. Untuk kebijakan penentuan harga, tidak ada standar penentuan harga dari pemerintah. Dan penentuan harga kangkung ditentukan oleh tengkulak pada saluran pemasaran 1, sedangkan pada saluran pemasaran 2 ditentukan oleh pedagang pengecer. Sistem pembayaran dilakukan secara tunai karena dianggap lebih praktis. Yang terakhir adalah analisis kinerja pasar atau market performance. Analisis ini digunakan untuk menilai apakah pasar mampu mengkoordinasikan sumber daya ekonominya secara efektif dan efisien. Dalam menganalisis kinerja pasar ini dengan menghitung margin pemasaran dan farmer share. Adapun perhitungan margin pemasaran dari saluran pemasaran kangkung di Pasar Baru Kamal dihitung menggunakan rumus PR dikurangi PF dan dapat dilihat di slide yang ditampilkan. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa margin pemasaran pada saluran 1 ialah sebesar 500, sedangkan margin pemasaran pada saluran 2 sebesar 200. Untuk perhitungan farmer share dihitung menggunakan rumus PF dibagi PR dikali 100% dan diperoleh nilai akhir sebesar 60%. Sehingga pemasaran kangkung dapat dikatakan efisien pada saluran pemasaran 2. Sebab semakin pendek saluran pemasaran dan semakin kecil suatu margin pemasaran, maka akan menyebabkan pemasaran suatu komoditas dapat dikatakan efisien. Nah, itu tadi adalah dokumentasi dari wawancara yang saya lakukan dari beberapa responden. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.